Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Pesugihan Penjual Bakso Berujung Maut. Cerita ini berawal dari seorang tetangga pelaku pesugihan yang meminta identitasnya disamarkan. Beliau menceritakan kisah ini bermula saat tetangganya yang bernama Fauji terkena PHK. Pabrik cendol di mana dia bekerja mengalami kebangkrutan. Fauzi pun mencoba merintis usaha berjualan bakso. Ya, karena hanya itu keahliannya. Dulu dia sempat punya pengalaman bantu-bantu nyuciin mangkok di warung bakso milik pamannya di kampung. Bakso. Dia pun akhirnya menjadi penjual bakso keliling. Akan tetapi, belum sebulan dia berjualan bakso, dia mulai mengeluh, kalau begini terus, kapan gua kayanya? Sampai bongkok pun gak akan pernah bisa. Malam itu, Fauji terlihat sedang nongkrong di warung kopi. Dihisapnya rokok itu dalam-dalam, sambil berpikir keras bagaimana biar dia bisa menjadi orang kaya. Tanpa disengaja, matanya tertuju pada sebuah koran lama. Diambilnya koran itu untuk sekedar menghilangkan kejenuhan hatinya. Di sebuah kolom kecil tertulis iklan tentang pesugihan. Fauji pun benar-benar tertarik dan penasaran. Nah, ini yang gue cari-cari. Fauji pun mulai mencari tahu tentang dukun pesugihan itu yang bernama Abah Marno. Dia sudah tidak sabar untuk bisa secepatnya menemui dukun tersebut. Hari itu Fauji sengaja tidak berjualan bakso karena akan ke rumah sang dukun itu. Setelah sempat kesasar kesana kemari, sampailah Fauji di rumah sang dukun. Dukun itu terlihat sudah tua, tetapi masih terlihat gagah. Mungkin dia rajin pergi ke tempat fitness. Setelah berbasa-basi, Fauji pun langsung mengutarakan tujuannya kepada sang dukun. Sang dukun pun meminta biaya mahar kepada Fauji. Kamu bawa uang berapa? Ada nih mbah, kalau 500. Waduh,
ngepres itu paling dapatnya cuma genderuwo. Ya, itu sudah paling murah. Kalau mau nambah dikit, dapat pocongan. Waduh, Mbah, sudah nggak ada duit lagi nih, Mbah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kamu harus menyiapkan sesajen setiap harinya untuk genderuwo itu. Siap, Mbah. Tiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting saya kaya raya. Sang dukun pun memberikan sebuah batu cincin hitam. Dalam keterangannya, Mbah Marno mengatakan bahwa itu adalah jimat sakti. Ingat, jangan dibawa masuk WC. Sama kamu bawa terus setiap dagang, biar cepat kaya. Esoknya, Fauji sudah tidak sabar untuk membuktikan keampuhan jimat pemberian dari Abah Marno. Dengan pikiran cabulnya, gua akan coba berjualan di komplek ibu-ibu yang lagi senam. Sambil menyelam, minum air. Apalagi airnya air susu. Ingin marah silakan, ingin diam silakan, asal jangan kau putuskan cinta. Hatinya pun menjadi senang. Sejak hari itu, jualan baksonya selalu ramai pembeli dan keuntungannya pun berlipat-lipat. Singkat cerita, setelah mempunyai uang yang berlimpah, Oji pun memperlebar usahanya dengan membuka beberapa kios baru dan menambah karyawan baksonya. Namun itulah manusia. Seiring berjalannya waktu, seiring kekayaannya yang semakin banyak, Fauji si juragan bakso sering lupa dan menunda-nunda untuk memberikan sajen. Dia tidak sadar kelalaiannya itu bisa membawa malapetaka buat dirinya di kemudian hari. Sampai akhirnya usaha Fauji pun mengalami kemunduran. Bakso yang biasanya laku keras kini menurun. Yang tadinya ramai sekarang menjadi sepi. Mau tidak mau, Fauji mulai menutup kios-kiosnya dan mengurangi karyawannya satu persatu. Bakso. Dan akhirnya ia pun harus menerima kenyataan untuk menjadi penjual bakso keliling lagi. Sore itu Fauji kembali mangkal, tapi kali ini di tempat yang berbeda. Ya, tepatnya di depan salon plus-plus. Dengan perasaan kesal, ditimang-timangnya jimat itu. Danco! Dilemparnya jimat itu ke got sambil dia berlalu menuju arah pulang. Karena cuaca sudah semakin mendung. Sesampainya di bedengan, Fauji segera bergegas menuju ke kamar mandinya. Sedang asik Fauji membilas rambutnya, tiba-tiba
Terdengar suara ketukan pintu. Fauzi masih ragu, tapi kembali terdengar suara ketukan itu. Dimatikannya keran air itu. Siapa? Sunyi. Tetapi tiba-tiba suara itu muncul kembali. Akhirnya didorong rasa penasaran, Fauzi pun memberanikan diri membuka pintu kamar mandinya. Di saat itu, warga mulai curiga karena tidak pernah melihat Fauzi keluar dari rumah. Mereka pun segera melaporkan kejadian itu ke rumah Pak RT. Setelah berkali-kali tidak ada jawaban dari dalam rumah, pintu pun akhirnya didobrak paksa. Di sana terdapat mayat Fauzi yang sudah kaku sambil memegang gayung dan sikat giginya. Mereka pun menghubungi pihak kepolisian setempat. Setelah melakukan penyelidikan, mereka berkesimpulan Fauzi bukanlah korban pembunuhan atau perampokan. Akhirnya warga sekitar pun menguburkan jenazah Fauzi di pemakaman umum. Malam itu sayup-sayup terdengar suara khas pedagang bakso. Bakso. Suara itu terdengar oleh Pak RT yang kebetulan sedang lapar karena ditinggal lari istrinya yang kepicut dengan seorang berondong. Bakso. Dia masih ragu dan bimbang, sebab sekilas suara itu mirip dengan suara Fauzi. Tetapi didorong rasa lapar, hilanglah rasa takutnya. Setelah suara itu tepat di depan rumahnya, Pak RT pun segera keluar dari rumahnya. "Bang, bakso!" Pedagang bakso itu pun memberhentikan laju gerobaknya. "Satu ya mas, yang pedes, gak pakai lama." Pedagang itu hanya menunduk dan tidak menjawab. Merasa mungkin suaranya kurang keras, kali ini didekatinya sang pedagang lebih dekat lagi. Dia pun mengulang pesanannya tadi. "Mas, satu bakso yang pedas." Kali ini si pedagang menoleh ke arah Pak RT.
RT pun sudah bisa kita pastikan pingsan. Sampai keesokan harinya Pak RT dibangunkan oleh warga yang lewat di depan rumahnya. "Pak RT, ngapain tidur di depan rumah? Diusir istrinya ya?" "Enak saja. Tadi malam saya ngelihat setan." "Setan apa janda, Pak? Kan Bapak sering ke kosan janda pura-pura minta KTP. Hehehe." "Jangan ngomong-ngomong, nanti ada yang denger. Beneran, tadi malam gua ngeliat setannya Pauji jualan bakso." "Ah, yang bener, Pak. Sumpah, gua nggak bohong." Warga itu hanya melongo mendengar penjelasan dari Pak RT. Dan tak lama kemudian dia berpamitan dengan Pak RT. Malam-malam berikutnya bisa dipastikan setan penjual bakso itu terus meneror warga di sekitar situ. Banyak kesaksian dari warga-warga sekitar yang ditemui atau hanya sekedar mendengar suara orang yang sedang menjajakan bakso di tengah malam. Malam itu, seperti biasa, Kevin, warga di sekitar situ yang hobinya memelihara burung murai, main ke rumah salah satu temannya. Walaupun tuan rumah udah nguap-nguap, ngasih kode kalau jam bertamu sudah habis, tetap saja Kevin masih nggak tahu diri dan malah makin semangat mamerin tuh burung. Sampai akhirnya rokok habis, kopi sudah kering, mulut mulai masam. Ya sudah, akhirnya pulang. Sambil menenteng sangkar burung itu, dia menyusuri gang sempit itu. Sesampainya di pos ronda, dia melihat ada penjual bakso keliling. Asap yang membawa aroma keras bakso masuk ke dalam lubang hidungnya. Seketika itu muncullah rasa lapar yang sedemikian hebatnya. Sebetulnya dia tahu kalau di kampungnya tengah beredar isu-isu setan gentayangannya Fauzi. Tetapi didorong rasa lapar, dia berhenti juga di pos ronda itu. Digantungkannya sangkar burung itu di dekat tiang penyangga pos ronda. Kemudian dia pun berkata, "Bang, baksonya masih, Bang?" Pedagang itu tak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya. Dalam hati Kevin cuman berpikiran, paling nih pedagang lagi berantem sama istrinya. "Satu, Bang, kuahnya banyakin, nggak usah pakai lama ya." Si pedagang kembali mengangguk. Kevin pun mulai mengambil telepon genggamnya untuk kemudian menyibukkan diri bermain judi slot kesayangannya. Sejurus kemudian, karena depositnya habis, Kevin dengan kesalnya memasukkan telepon genggamnya ke dalam saku. "Udah belum, Bang, baksonya?" Kembali penjual bakso itu tidak menjawab. Namun sebungkus bakso sudah ada di dalam plastik dan digantungkan di paku di dekat gerobak. Kevin pun akhirnya mendekati bungkusan plastik tersebut sambil menyodorkan uang pecahan 50 ribuan satu lembar.
Uang itu dia taruh di dekat gerobak, tapi si penjual diam tak bergerak. Kevin pun akhirnya mulai kesal. Bang, mana kembaliannya? Penjual tetap diam, malah dengan cueknya menyalakan lagi api kompor 3 kiloannya. Di sini Kevin mulai tambah emosi. Lo mau main-main sama gua? Lo nggak tahu siapa gua? Si penjual itu masih diam. Disinilah Kevin sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Ditariknya kerah baju si penjual itu yang hanya diam menunduk. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh di luar perkiraan Kevin. Pada saat kerah baju itu dicengkram, maka kepala si penjual tersebut jatuh ke dalam kuali si penjual bakso sambil melihat ke arah Kevin dan tersenyum. Kevin langsung berteriak berusaha lari sekuat tenaganya. Saking kalapnya, dia berlari tanpa melihat arah. Sangkar burung yang tergantung pun ditabraknya sampai terjatuh dan patah. Burung murai kesayangannya pun lepas. Dia sempat termenung meratapi nasib si burung, tapi sekejap kemudian dia lari lagi pontang-panting. Run. Anehnya, setelah malam itu, setan Fauji tidak pernah gentayangan lagi. Padahal waktu itu Pak RT sudah menemui seseorang dukun. Pak RT menyampaikan permasalahan di kampungnya yang selalu diteror oleh sosok hantu penjual bakso. Namun dengan wajah tegas dan berwibawa, sang dukun itu berkata, "Aku sudah tahu masalah yang menimpa kampungmu. Bahkan aku sudah berkomunikasi dengan sosok gaib penjual bakso itu." "Terus gimana hasil komunikasinya, Mbah?" "Sosok itu sudah berjanji tidak akan mengganggu warga lagi. Karena apa yang dikejar-kejarnya selama ini sudah tercapai." "Apa itu, Mbah?" "Itu salah satu wargamu yang namanya Kevin punya utang 20.000 buat deposit, sama utang bakso 2 mangkok. Jadi totalnya 50.000. Pak RT hanya bengong dan ternganga-nganga mendengar penjelasan si dukun. Akhirnya Pak RT pun tak lama kemudian berpamitan pulang. Tak lupa dia sisipkan amplop putih hasil patungan dengan warga, ditambah uang kebersihan kampung. Dan kini tiada lagi teror gaib dari si penjual bakso, karena mungkin almarhum Fauji sudah tenang di sana. Sekian cerita misteri dari saya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.